Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nur Alamanda dari PGSD 1B. Saya di sini akan memaparkan tentang metode ceramah. Pengertian metode ceramah. Setiap metode mengajar ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi yang terpenting sebagai seorang guru adalah metode mengajar manapun yang akan digunakan harus jelas terlebih dahulu. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Dalam ceramahnya, guru dapat menggunakan alat bantu atau alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang, tiruan, dan lain sebagainya. Peran siswa dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan seksama dan mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh guru. Menurut Abu Dinata, bahwa metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung di hadapan peserta pendidik. Metode ceramah ini termasuk metode yang paling banyak digunakan karena biaya murah dan mudah dilakukan. Kemungkinan banyak materi yang disampaikan adanya kesempatan bagi guru untuk menekankan bagian yang penting, dan pengaturan kelas dapat dilakukan secara sederhana. Mengajar dengan metode ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran siswa. Siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan cara mendengarkan apa yang telah guru ucapkan. Dalam proses pembelajaran di sekolah, tujuan metode ceramah adalah menyampaikan bahan yang bersifat informasi. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diantaranya: yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan yang diinginkan, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, mempersiapkan alat bantu. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Yang kedua, langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Yang ketiga, langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok matar agar materi pelajar yang sudah dipahami dalam diskusi siswa untuk terbang kembali. Kelebihan metode ceramah. Metode ceramah ini digunakan karena pertimbangan. Yang pertama, anak benar-benar memerlukan penjelasan, misalnya karena baru atau guna menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, benar-benar tidak ada sumber bahan pelajaran bagi para peserta didik. Yang ketiga, menghadapi peserta didik yang banyak jumlahnya dan bila menggunakan metode lain, sukar untuk diterapkan. Adapun kelebihan-kelebihan dari metode ceramah. Yang pertama, praktis dari sisi persiapan. Yang kedua, efisien dari sisi waktu dan biaya. Yang ketiga, dapat menyampaikan materi yang banyak. Yang keempat, mendorong guru untuk menguasai materi. Yang kelima, lebih mudah mendorong kelas. Yang keenam, peserta didik tidak perlu mempersiapan. Ketujuh, peserta didik langsung menerima ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, menjelaskan teknik berceramah mempunyai keunggulan pula seperti yang kita lihat bahwa guru akan lebih mudah mengawasi ketertiban siswa dalam mendengarkan pelajaran, disebabkan mereka melakukan kegiatan yang sama. Bagi guru juga ringan, karena perhatiannya tidak terbagi-bagi atau terpecah-pecah. Kelemahan model ceramah. Yang pertama, guru lebih aktif sedangkan murid pasif karena perhatian hanya terpusat pada guru. Yang kedua, siswa seakan diharuskan mengikuti segala apa yang disampaikan oleh guru, meskipun murid ada yang bersifat kritis karena guru dianggap selalu benar. Yang ketiga, siswa akan lebih bosan dan merasa mengantuk karena dalam metode ini hanya guru yang aktif dan proses belajar mengajar. Sedangkan para peserta didik hanya duduk diam mendengarkan penjelasan yang telah diberikan oleh guru. Menurut Abu Dinata dalam bukunya Perspektif Islam tentang
Strategi pembelajaran menyatakan bahwa kekurangan metode ceramah antara lain cenderung membuat peserta didik kurang kreatif. Materi yang disampaikan hanya mengandalkan ingatan guru, kemungkinan adanya materi pelajaran yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh peserta didik. Kesulitan dalam mengetahui tentang seberapa banyak materi yang dapat diterima oleh anak didik. Cenderung verbalisme dan kurang merangsang.